Selamat pagi Bapak Ibu semua dan selamat datang di kampus UGM. Dan hari ini kita masuk dengan acara yang sangat menarik yang terus kami terima kasih pada Pak Sugiri dari Kagama Kedokteran, Pak Krisna Jaya, Bu Lince dan semuanya bahwa bersama-sama dengan S2 IKM, Magister Manajemen Rumah Sakit dan Magister Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, kita sehari ini berusaha untuk membahas mengenai bagaimana mencegah korupsi di sektor kesehatan. Dan terima kasih pada Deputi KPK yang sudah hadir di sini untuk pencegahan. Saya dari IKM, Ilmu Kesehatan Masyarakat, juga tugasnya mencegah penyakit dan ini kita mencegah korupsi. Ya. Terima kasih juga untuk Bu Eti, juga Pak Bu Wadik, tiga untuk urusan penelitian dan pasca, Bu Ut. Nah, yang menarik mengapa kita bersibuk-sibuk untuk menyusun acara ini dan acara yang sangat menarik karena sangat tepat dengan apa yang kita rasakan saat ini dan kita baca terus di koran, di TV dan semuanya ya, bahwa korupsi masih terus berlangsung. Ya nih. Dan sektor kesehatan di sektor yang sangat rawan untuk dikorupsi karena banyak peluang di sana, terutama untuk proyek, pembelian dan sebagainya. Saya selaku pengelola Magister Manajemen Rumah Sakit UGM sering dapat keluhan dari para alumnus atau para mahasiswa. Kita susah mempraktekkan ilmu manajemen dengan baik karena lebih kuat semangat korupsinya. Di beberapa tempat, tidak semuanya ya. Misalnya, ini ada desakan dari ya modus operandi yang sangat menarik untuk proyek pembelian alat tertentu atau kegiatan tertentu, dana puluhan miliar yang mengusulkan bukan rumah sakit, tapi justru dari orang luar rumah sakit. Dan orang luar itu berpengaruh. Jadi, nah ini yang menarik ya. Direksi atau staf rumah sakit kadang-kadang susah untuk secara objektif untuk memutuskan ini perlu atau tidak. Nah, padahal mereka lah yang memegang tadi keputusan dan juga tanda tangan. Nanti kalau ada apa-apa, ya ini mereka justru jadi korban yang pertama untuk mungkin masuk penjara nanti. Dan sekali ini satu situasi yang dihadapi tidak hanya di pusat, yang kita tahu di pusat nanti ada Pak Sudi juga menceritakan ya, tapi di ratusan rumah sakit pemerintah, ada 500 lebih ya, rumah sakit pemerintah itu semua bisa mendapat tekanan yang sama dari pihak-pihak yang ingin mengambil untung dari situasi yang terjadi di rumah sakit. Bahkan ada satu lagi, ini anekdot ya, mungkin KPK perlu menyelidiki ya. Di beberapa tempat itu ada modus operandi di mana kalau ingin menjadi direktur ya rumah sakit daerah, karena itu jabatan yang cukup basah ya, itu calon direktur harus memberikan upeti pada bupati atau wali kota ya sejumlah tertentu dan tertentunya itu bisa hampir separuh pendapatan nanti kalau jadi direktur setiap bulan harus diserahkan. Kita bicara untuk 5 tahun masa kerja itu sekitar 60 bulan. Itu bisa 60 bulan kali taruhlah 25 juta, bisa sampai 1,4 miliar itu di depan untuk dibayarkan pada bupati supaya dia terpilih menjadi direktur rumah sakit daerah. Nah, tapi ini hanya saya dengar-dengar ya, jadi ini mungkin KPK perlu untuk melihat praktek-praktek jual beli jabatan dan kesehatan termasuk yang paling basah di daerah. Nah, sehingga kami selaku pengelola S2 di manajemen rumah sakit itu menghadapi ini suatu istilahnya ngapain sekolah capek-capek atau ilmu yang canggih-canggih kalau di daerah cuman terjadi seperti itu ya. Dari mulai direkturnya dan bupatinya sudah kolusi untuk jabatan, belum yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita cermati sehingga kami mencoba untuk mengundang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua di sini untuk mari kita diskusi dengan tujuan ya slide-nya ya, turun sedikit ya. Bahwa kita mencoba untuk menelaah mengenai apa yang terjadi saat ini. Nah, ya kita mencoba apa-apa yang ada di sektor kesehatan nanti dari KPK, kemudian juga Bu Eti nanti akan membahas mengenai modus operandi dan juga mungkin apakah sudah menjadi budaya. Nah, ini yang menarik nih. Ya, kemudian juga kalau kita lihat nanti Pak Krisna Jaya dan dari Puskap Fakultas Hukum UGM itu juga akan membahas mengenai masalah titik-titik rawan dalam birokrasi ya. Ya ini yang mungkin bisa nanti kita diskusikan dan nanti pada akhir dari seminar ini kita akan melihat secara menarik suatu pengalaman hidup dari
Pak Widodo dari Fast Track Fund School yang mengenai sosialisasi anti korupsi di lingkup keluarga, dan juga oleh-oleh dari Cipinang. Jadi kita paham bahwa Pak Suyudi mantan Menkes pernah berada di Cipinang karena ya korupsi ya, jadi dituduh korupsi dan masuk betul ya. Nah ini nanti kita juga akan lihat bagaimana lesson learned dari pengalaman beliau yang sudah juga dibukukan ya. Nah ini hal-hal yang kita nanti akan seminarkan, tapi yang penting juga bahwa materi seminar ini nanti akan menjadi bahan kajian akademis ya, dan menjadi semacam referensi untuk pengajaran di S2 dan mungkin nanti di S1 barangkali juga ya. Nah di S2 ini termasuk dalam kuliah mengenai hukum dan strategi manajemen, di mana tadi saya katakan bahwa strategi apapun itu bisa tidak ada gunanya kalau memang sudah ada budaya korupsi di sebuah lembaga. Nah, ini yang menarik. Dan yang kedua, tadi seperti Bu Yanti uraikan, seminar ini memang sekitar 100 orang yang datang di ruangan ini. Tapi kami dengan bantuan dari Yayasan TVRI, kita mencoba membuat ini live. Ya. Jadi semua orang di Indonesia dan di dunia, kalau masuk ke akses di internet, bisa dilihat di website paling di ini ya, di www.kebijakan kesehatan Indonesia itu bisa klik di audio video streaming di sini ya. Ya, coba diklik di situ ya. Belum ya. Itu akan bisa mengikuti secara live dan tadi bisa interaktif ya. Nah, ini. Jadi ini suatu model yang memang sangat menarik untuk saya menyebarkan semua isi dari ini ke seluruh Indonesia dan seluruh dunia ya. Kemudian yang ketiga, semua bahan ini akan masuk sebagai video yang tidak hanya video, tapi juga bisa mendownload papernya, bisa mendownload PowerPoint-nya. Nah, sehingga ini akan menjadi bahan menarik untuk kepustakaan video yang bisa dipakai setiap saat. Dan kami punya sistem alert, di mana ada setiap hari itu sekitar 3.000-4.000 hits ya di web ini. Dan nanti bisa di-alert bahwa hari ini sedang berlangsung kegiatan ini, dan bisa diikuti dari mana-mana, dan juga bisa diakses video library-nya. Ya. Oke, jadi saya kira ini yang bisa saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini pertemuan yang mungkin bersejarah bagi kita semua, bahwa yang ada di FKUGM ini bisa didengar di semua pelosok Indonesia. Dan yang kedua, ini pertama kalinya korupsi itu masuk ke dalam kurikulum di S2 Manajemen Kesehatan. Karena problem utama di lapangan adalah kadang bukan masalah teknis medis, tapi suasana yang koruptif itulah yang menjadi masalah kita semua. Saya kira demikian apa yang saya bisa sampaikan, dan terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.